Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahannya kita, tapi dilakukan secara mandiri. Saya membuat video ini untuk kalian ikuti ya, tata cara untuk melanjutkan sistem operasinya kita. Jadi kemarin kita sudah membuat sistem informasi manajemen untuk stok barang. Jadi di tugas terakhir saya sudah minta kalian untuk melengkapi tabel transaksi barang masuk ya. Jadi kalian sudah menginput transaksi barang masuk sejumlah ini. Kemudian kita juga kemarin sudah menghitung rekapnya ya. Jadi di sini ada tabel rekap. Nah, untuk itu langkah yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita memberi nama tabel ini. Kita beri nama dia dengan nama tabel rekap. Ya, kalian ketik saja ini sudah saya beri nama. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikannya dengan tabel transaksi jual. Nah, jadi di sini kita sudah punya data bahwa setiap item di sini total masuknya berapa, stoknya berapa, gitu ya. Nah, jadi stok ini adalah hasil pengurangan antara barang masuk dikurangi dengan barang keluar. Nah, kemudian kita akan masuk ke tabel transaksi jual. Kita ke sini. Jadi di sini nanti yang akan menginput tabel ini adalah kasir. Jadi setiap kali ada barang yang keluar, maka kasir akan menginput data barang tersebut di tabel ini. Oke, saya kasih contoh. Ini masih kosong ya. Misalnya transaksi dilakukan di tanggal 4 Desember. Nah, jadi kita nanti kasir akan melakukan input kode barang. Kita bisa lihat di sini kode barangnya ada A1 sampai A10. Misalnya kita contohkan yang dibeli itu adalah le mineral kemasan 1500 ml. Maka di sini kita tulis A2 gitu ya, A2. Nah, untuk transaksi barang keluar ini saya menambahkan satu kolom yaitu kolom stok. Ini untuk melihat jangan sampai nanti jumlah barang yang dijual jauh lebih banyak daripada jumlah stok yang tersedia saat itu gitu ya. Misalnya stoknya tinggal 10 tapi yang dijual 12 kan tidak mungkin seperti itu ya. Makanya kita menambahkan kolom baru di sini yang namanya kolom stok. Oke. Nah, kita di sini untuk memunculkan nama barang maka kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kita ambil dari kode barang, kemudian kita masukkan nama tabelnya yaitu tabel barang, kolomnya ada di kolom kedua kalau tidak salah. Oh, ya, di sini sudah muncul gitu ya. Jadi sudah nama barangnya Le Mineral. Kalau kita ganti dengan A1, itu Le Mineral yang 500 mili. Kalau A7, pop mie rasa bakso gitu ya. Balik lagi kita jadikan dia A2. Kemudian di sini sebelum kita menjual tentu kita harus tahu dulu stok barang ini ada atau tidak gitu ya. Sehingga kita harus memunculkan daftar atau data stok barang yang tersedia untuk Le Mineral. Nah, tadi kan kita di tabel rekap kita sudah beri nama gitu ya. Nah, nama tabelnya adalah rekap sehingga kita nanti tinggal menampilkan angka yang ada di sini gitu ya. Nah, ini untuk membantu kita sebenarnya saja. Jangan sampai kita menjual melebihi stok. Jadi ini ada di kolom ke satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di kolom ke-7 pada tabel rekap. Berarti kita di sini kita untuk menampilkannya kita pakai VLOOKUP saja sama dengan VLOOKUP. Kita ambil kode barangnya, kemudian ada di tabel rekap. Nah, terus kolom ke-7. Kemudian 0. Tutup kurung, sebentar. Nah, jadi di sini untuk Le Mineral kemasan 1500 mili stok yang tersedia saat ini ada 208. Kita lihat apakah memang seperti itu. Le Mineral 1500 mili ya benar ada 208 stok yang tersedia ya. Nah, sehingga nanti
jumlah barang yang terjual ini tidak boleh melebihi dari stok yang tersedia. Nah, kita ambil contoh barang yang terjual itu 30 piece gitu ya. Nah, kita lihat di sini angkanya otomatis akan langsung berkurang gitu ya. Nah, kemudian kita tampilkan satuannya. Satuannya ini ada di sini juga ya. Kita ambil aja dari dari tabel rekap biar tidak bolak-balik. Satu, 2, 3 ada di kolom ketiga sama dengan VLOOKUP kode barangnya. Kemudian kolom nama tabelnya adalah rekap. Kolom ketiga 0 ya. Sementara suppliernya ada di kolom keempat gitu ya. Sama dengan VLOOKUP kode barang, kemudian tabelnya adalah tabel rekap, kolom keempat 0. Oke. Nah, jadi tadi kalau kita belum mengisi jumlah barang yang terjual, stoknya masih ada 208. Begitu kita tulis yang terjual adalah 30, maka stoknya menjadi 178. Jadi setiap kali barang terjual ini akan masuk ke total barang keluar ini ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, berarti total barang keluar ini akan mengambil data dari transaksi penjualan. Oke, nah jadi kita menggunakan di sini rumus sum if. Ya, kita akan menghitung jumlah total berdasarkan kriteria ya. Kriterianya adalah hitunglah jika eh, kode barangnya, gitu ya. Eh, kode barangnya hmm, adalah kriterianya adalah ini, gitu ya. Nama kode barangnya, jika dia yang ada di range itu sama dengan yang ada pada kode barang, maka yang akan kita jumlahkan adalah eh, ini, gitu ya. Nah, ini kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini 0, kemudian kalau kita tarik ke bawah, nah di sini akan muncul. Jadi tadi kita baru saja menjual Le Mineral sebanyak 30 botol, maka di sini akan tampil total barang keluar adalah 30 botol dengan jumlah stok yang terupdate sekarang berarti tinggal 178. Kita lihat di sini 178 gitu ya. Nah, ini kita tinggal tarik berarti ini sampai ke bawah sepanjang tabel ini. Nah, eh, ini sebenarnya bisa saja kita hilangkan gitu ya jika kita menggabungkan antara eh, beberapa rumus gitu ya. Ya, saya kasih contoh gitu ya. Misalnya saya tidak ingin tulisan NA ini tampil karena di sini belum diisi. Maka saya bisa gunakan rumus di sini if error saya balik ke sini ya. Nah, di rumus yang baris pertama tadi saya tambahkan sebelum VLOOKUP itu adalah rumus if error. Nah, dia klik dua kali saja kemudian buka kurung. Nah, kemudian di sini di paling ujung kita tambahkan titik koma, kemudian kita kasih tanda kutip dua kali. Tutup kurung, bentar. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, nah ini akan hilang gitu ya, jadi tidak akan tampil. Dia baru akan tampil jika ini ada isinya. Oke, ini juga yang tadi ini bisa juga kita tambahkan seperti itu, if error di depannya. Kemudian di sini di akhirnya kita tambahkan titik koma. Ingat kalau yang laptopnya pakai koma berarti pakai koma ya. Kita tambahkan kutip dua kali terus tutup kurung enter. Nah, ini juga bisa kita tarik sampai ke bawah. Di sini nanti berarti ada rumus gitu ya. Nah, ini. Berarti yang ini juga sama seperti itu. If error, tambahkan titik koma, kutip dua kali, tutup kurung. Dan supplier juga begitu. Sama dengan if error, titik koma, kutip dua kali, tutup kurung.
Nah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang misalnya di tanggal 5 Desember ada penjualan lagi untuk le mineral 1500 mili. Kalau kita masukkan kode barangnya A2, nah maka di sini ada jumlah stok yang tersedia tersisa tinggal 178. Kalau kita jual lagi sebanyak 170, nah maka stok yang tersedia nanti berarti tinggal 8, gitu ya. Nah, kita lihat di rekap, stok yang tersedia tinggal 8. Nah, jadi kalau kita di tanggal 5 Desember kita jual lagi A2, karena stok tinggal 8, tidak mungkin kita menjualnya 10 gitu ya. Karena berarti nanti stoknya menjadi minus, kan itu tidak mungkin. Ini hanya sebatas sebagai panduan saja bagi kasir bahwa tidak mungkin barang yang dijual melebihi apa lebih besar dari stok yang tersedia gitu ya. Jadi kalaupun stok tersisa tinggal 8 berarti jumlah maksimal yang bisa dijual hari itu hanya 8 gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis stoknya 8. Berarti stoknya tinggal 0 gitu ya, tersisa habis. Nah, sekarang kita akan buat di sini di keterangan di sheet rekap kita akan buat keterangannya jika seandainya jumlah stok yang tersedia kurang dari 10, maka kita akan tulis di situ stok kurang. Ya, jika stok lebih dari 10 berarti stok aman. Nah, untuk itu kita tinggal menggunakan rumus if, yaitu sama dengan jika jumlah stok kurang dari kurang dari 10, maka yang akan tampil adalah tulisan stok kurang. Ingat, teks ini harus diapit oleh dua tanda kutip, itu di awal dan di akhir. Setelah itu tutup kurung, tapi jika tidak, berarti stok aman. Kita kasih kutip dua, tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini 136 stok aman. Kalau kita tarik sampai ke bawah, di sini ada satu stok yang kurang, gitu ya. Nah, jadi untuk biar lebih kelihatan lagi, kita bisa memanfaatkan format fitur yang namanya conditional formatting. Jadi di sini kita blok saja ya di bagian keterangan, kemudian di bagian menu bar home, di sini ada conditional formatting. Saya tidak tahu kalau yang Office-nya masih di bawah 2019 ya, apakah ada atau tidak. Ini kita klik conditional formatting, kemudian kita kasih pilih highlight ya. Jadi dia akan memberikan warna. Kita akan meng-highlight teks yang mengandung kata, nah ini kita cari tulisan teks that contains. Ini kita klik, kemudian kita masukkan katanya, yaitu dia akan berwarna merah jika ada tulisan stok kurang. Nah, kita bisa pilih warnanya di sini gitu ya. Nah, misalnya kalau ini kurang jelas kelihatan, kita bisa pilih custom format, kemudian kita pilih fill gitu ya. Dia akan berwarna merah gelap gitu. Kemudian fontnya dia hurufnya akan berwarna putih. Kalau sudah, oke. Kemudian oke. Nah, jadi di sini kita langsung bisa tahu, oh ternyata untuk le mineral kemasan 1500 mili stoknya sudah kurang gitu ya. Di sini stoknya 0. Nah, sekarang kita bagaimana caranya biar stok bisa ada? Jadi otomatis kita akan membeli kembali barangnya ya. A2 kita lihat kita tambahkan lagi di sini. Hmm. Oke, saya tambahkan saja di sini. Ini saya copy saja, tarik ke bawah. Hmm. Kemudian ini saya hapus, gitu ya. Nah, nanti tugasnya kalian eh, jangan sampai ada tulisan NA seperti ini ya. Jadi kita gunakan rumus if error seperti yang sudah saya contohkan tadi. Misalnya di tanggal 6 Desember, toko menambah lagi stok barang le mineral karena tadi sudah habis, kita menambahkan lagi 100 botol, gitu ya.
dengan petugas gudangnya yang jaga adalah misalnya adalah Fadli. Nah, kita lihat sekarang di rekap. Nah, stoknya sudah menjadi aman kembali ya, karena jumlah stok sekarang sudah ada 100 barang. Jadi di sini nanti sudah bisa dijual kembali. Oke, mungkin untuk materinya segitu saja. Silahkan dipraktekkan. Kalau tidak jelas, silahkan dinonton kembali videonya. Bisa juga di-pause, kemudian dicoba kembali. Sampai kalian benar-benar memahami gitu ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah sudah tidak ada kegiatan lagi, kita bisa ketemu langsung. Saya akan memeriksa tugas yang kalian kerjakan ini gitu ya, apakah sudah rapi atau belum. Mungkin untuk materinya sampai di sini dulu, silahkan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.